Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur, NIM 11201138. Alamat saya Pakumbulan, Buaran, Pekalongan. Hobi saya olahraga. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Fikih Jinayah, membuat video 3 bab. Oke, langsung saja. Pengertian fikih jinayah. Fikih itu berasal dari lafal faqiha yafqahu fikhan, yang berarti mengerti atau faham. Kalau secara istilah, ilmu tentang hukum-hukum syarak praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jinayah menurut bahasa hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Jadi fikih jinayah itu segala macam ketentuan hukum yang mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf atau orang-orang yang dapat dibebani kewajiban sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran maupun hadis. Bentuk-bentuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam, yang pertama adalah hudud, jinayat yang di dalamnya mewajibkan qisas atau diyat, takzir, terus mukhalafat. Penjelasan. Yang pertama, hudud itu setiap tindak pidana yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Bentuk sanksinya berupa pidana mati atau hukuman salib, denda, potong tangan atau potong kaki, dan pengasingan atau pembuangan. Sanksi religius seperti memerdekakan budak atau puasa kafaroh. Bentuk sanksi tindak pidana hudud dikelompokkan menjadi 5 jenis pidana. Yang pertama, pidana atas jiwa. Yang kedua, pidana atas anggota badan. Yang ketiga, pidana atas harta kekayaan. Bisa juga pidana atas kemerdekaan ataupun kewajiban puasa kafaroh. Tindak pidana dalam kategori hudud. Yang pertama, zina, terus tuduhan palsu, berbuat zina, minum minuman keras, murtad, terus pencurian, pemberontakan maupun perampokan. Qisas atau diyat. Tindak pidana ini kurang serius dibanding yang pertama, hudud, namun lebih berat daripada takzir. Sasaran dari tindak pidana ini adalah integritas tubuh manusia, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Dalam hukum pidana modern dikenal dengan kejahatan terhadap manusia. Bentuk pembunuhan disengaja, pembunuhan mirip disengaja, pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan terjadi karena ketidaksengajaan. Oke, yang pertama, pembunuhan disengaja. Itu seseorang membunuh orang lain dengan sesuatu yang pada umumnya dapat membunuh orang lain, ataupun seseorang memperlakukan orang lain yang pada umumnya perlakuan itu dapat membunuh orang lain. Sanksi hukumannya dibunuh, wajib dijatuhkan qisas bagi pelakunya. Jika wali orang yang dibunuh tidak memaafkannya, apabila ada pengampunan maka diyatnya harus diserahkan kepada walinya, kecuali jika mereka ingin bersedekah tidak menuntut diyat. Diyat itu 100 ekor unta
terdiri 30 unta dewasa, 30 unta muda, dan 40 yang sedang bunting. Hadis riwayat Tirmidzi itu. Yang kedua, pembunuhan mirip disengaja. Alat adalah pembunuhan yang sengaja dilakukan akan tetapi menggunakan alat yang umumnya tidak bisa membunuh seseorang. Kadang-kadang maksudnya hanya menyiksa ataupun memberi pelajaran, tapi melampaui batas. Ia sengaja memukulnya, tapi tidak sengaja membunuhnya. Terhadap unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya tidak dibunuh tapi diyatnya berat, yakni 100 ekor unta dan 40 ekor diantaranya sedang bunting. Pembunuhan tidak sengaja ada dua bentuk. Yang pertama, pelaku melakukan tindakan yang ia sendiri tidak bermaksud menimpakan perbuatan itu kepada pihak yang terbunuh, namun menimpa orang tersebut yang akhirnya membunuhnya. Contoh, memundurkan mobil tapi ternyata menabrak orang lain hingga meninggal. Sanksinya adalah diat 100 onta dan kafarat dengan membebaskan budak. Jika tidak menjumpai budak maka puasa 2 bulan berturut-turut. Pelaku membunuh seseorang di negeri kafir yang ia sangka kafir harbi, tapi ternyata ia muslim namun menyembunyikannya keislamannya. Sanksinya kafarat saja, tidak wajib membayar diat. 4. Pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tanpa ia kehendaki, akan tetapi perbuatan itu telah menyebabkan terbunuhnya seseorang. Misal seseorang tergelincir dari tempat tinggi yang mengenai orang lain dan menyebabkan orang tersebut meninggal dunia. Sanksinya sama, 100 ekor unta dan wajib membayar kafarat dengan membebaskan budak. Jika ia tidak membebaskan budak maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Bentuk pidana kisos atau diat. Yang pertama adalah pidana mati. Yang kedua, pidana perlukaan fisik ataupun anggota badan lainnya. Yang ketiga, pidana denda atas jiwa. Yang keempat, pidana denda atas perlukaan. Oke, yang selanjutnya diat. Diat itu ada dua macam. Yang pertama adalah diat berat, yakni 100 ekor unta, 40 ekor unta diantaranya bunting, diambil dari pembunuhan disengaja asal walinya memilih untuk meminta diat. Yang kedua, diat yang tidak berat, yakni 100 ekor unta saja, diambil dari pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan yang terjadi tidak dengan kesengajaan. Unta di dalam diat merupakan dasar diat, ia tidak bisa dikonversikan. Diat hutang diukur dengan emas sebanyak 1000 dinar dan perak sebanyak 12.000 dinar. Dinar syar'i setara dengan 4,25 kilo atau 4.250 gram emas. Dirham syar'i setara 2.975 gram perak setara dengan 35.700 gram perak. Pihak yang wajib membayar diat, yang pertama untuk kasus pembunuhan disengaja, diambil dari harta pembunuh bukan akilahnya. Yang kedua, pembunuhan mirip disengaja, tidak disengaja, dan pembunuhan yang terjadi karena ketidaksengajaan, maka diatnya dibebankan atas akilah. Diat janin yaitu membebaskan membebaskan seorang budak laki-laki ataupun perempuan jika ia tidak mendapatkan budak. Diatnya 10 ekor unta.
Mengapa Al-Quran perlu mengatur hukum qisas yang berakar dari praktek hukum budaya lokal Arab? Turunnya Al-Quran melalui pendekatan budaya menginkulturisasikannya dengan nilai-nilai baru seperti nilai keadilan, kesetaraan, moralitas, dan pertanggungjawaban individu. Prinsip rehabilitatif bukan semata fungsi kontrol, tapi juga fungsi social engineering, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Jenis-jenis tindak pidana yang diancam pidana mati yang pertama zina, perampokan, murtad, dan pemberontakan. Pembunuhan disengaja. Reformasi dan positifikasi hukum di Indonesia. Reformasi adalah istilah Inggris reform atau information yang berarti change, perubahan, improvement, perbaikan, betterment, perbaikan, correction, pembetulan. Reformasi dalam pengertian taghyir adalah usaha pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum kehidupan dan hukum Allah dalam diri pribadi, masyarakat, dan negara. Reformasi dalam pengertian islah adalah usaha perbaikan yang dilakukan terhadap sektor-sektor yang sudah rusak dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara, khususnya dalam bidang hukum. A. Perubahan Undang-Undang Peradilan Agama. Pada era reformasi terjadi perubahan secara besar-besaran pada lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, di mana peradilan agama itu harus menundukkan diri kepada undang-undang. Satu atap, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang selanjutnya perkawinan. Dalam perubahan Undang-Undang Perkawinan bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, memiliki latar belakang sehubungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya wakaf. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Terus zakat. Hukum zakat di Indonesia mengalami perkembangan pada beberapa aspek. Yang pertama, peraturan hukum zakat di Indonesia terjadi perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999. Kodifikasi hukum zakat direspon dengan lahirnya peraturan daerah
tentang pengelolaan zakat di berbagai daerah di Indonesia. Yang selanjutnya, perbankan syariah. Perbankan Islam mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan menyusul diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penyelenggaraan haji. Sejak gerakan reformasi digulirkan yang ditandai oleh berhentinya Presiden Soeharto dan beralihnya kekuasaan pemerintahan ke Presiden Habibie pada tahun 1999 hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 sampai 2014, terdapat 3 undang-undang yang mengatur perhajian dan undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji yang kedua-duanya merupakan usul inisiatif DPR, dan 1 undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji yang berasal dari usul inisiatif pemerintah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji lahir atas dasar kebutuhan masyarakat akan perlunya aturan hukum yang kuat, jelas, serta dapat mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat yang akan menunaikan ibadah haji. Ya, mungkin cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.